Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sahabat M Channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari Best True Story KKN di Desa Lereng Gunung Merapi, Kabupaten Klaten. Pada bulan Juli tahun 2017, saya sebagai orang pertama bernama Agung akan melaksanakan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata itu adalah salah satu kegiatan akademik yang bisa diikuti oleh mahasiswa di libur semester untuk melaksanakan tugas akhir. Waktu itu saya sudah cukup SKS-nya untuk melaksanakan KKN. Tapi karena ada nilai yang C, jadi saya mikir ya udahlah KKN di bulan semester depan aja. Untuk sekarang lebih baik semester ini saya fokuskan untuk kenaikan nilai. Lalu ada salah satu teman tanya sama saya, "Put, kamu mau nggak KKN tematik?" "KKN tematik di mana, Nur?" "Di Klaten. Ini banyak nih, butuhkan orang banyak. Aku sama Cendikia juga mau ikut. Tapi SKS ku udah full untuk ngejar mata kuliah semester depan." "Udah nggak apa-apa, nanti gampang, biasanya semester depannya lagi nilainya muncul." "Oh ya udah." Lanjutlah ke pertemuan sama teman-teman kelompok KKN. Lanjut hingga waktu persiapan mau survei ke tempat KKN. Kebetulan tempat KKN itu di Kabupaten Klaten. Teman-teman juga banyak dari Klaten yang ikut serta karena mungkin mikirnya lebih dekat dan lebih enak kan. Banyak, hampir 50% tuh orang asli Klaten yang ikut KKN-nya. Berkenalan sama namanya Bayu. "Dari mana, Mas?" "Dari Klaten, Mas," jawab Bayu. "Fakultas apa?" "Perkapalan." "Lah Masnya dari fakultas apa?" "Dari Fakultas Ekonomi, Mas." "Oh iya Mas, salam kenal ya." Ya. Dan ada beberapa orang cewek. Cuma waktu itu karena saya gak ada yang kenal dan saya juga bukan orang Klaten, saya lebih baik mengajak berkenalan mereka. "Mbak, boleh kenalan gak?" "Iya Mas." "Namanya siapa?" "Peggy Mas." "Oh, saya Putra Mbak." "Fakultas apa Mas?" "Fakultas Ekonomi." "Lah Mbaknya Fakultas FKM." "Oh iya, salam kenal Mbak." Lalu berlanjut hingga waktu survei. Saya dari kota Semarang mengikuti survei ke kota Klaten. Di sana saya mengamati apa saja sih yang bisa dibuat program di desa ini. Lalu saya berpikir, oh ya dapat. Hingga persiapan pemberangkatan KKN. Waktu itu agak alot karena posko cewek sama posko cowok pengennya tuh dipisah dari pihak desa, karena mungkin tabu cowok sama cewek itu tidur satu rumah atau satu atap. Tapi kita
karena mikirnya ya kita menjaga yang cewek. Akhirnya dari perdebatan yang alot diterima, kita satu atap dikasih posko yang agak luar desa. Hari pertama itu biasa pembukaan dan sebagainya, lalu kelompok 2 dan kelompok 3 itu pulang karena minggu pertama itu tugasnya kelompok 1 harus menyelesaikan tugas program mereka. Hari pertama banyak pemuda desa bilang, wah nanti malam ada kejadian nih, buat video nih dan sebagainya. Kita sebagai mahasiswa, kita bilang kepada mereka dengan pelan-pelan, enggak mas, di Semarang udah biasa, yang penting kita tahu batasan, kita tahu cowok dan cewek kalau satu rumah bisa menimbulkan fitnah di desa, kita pasti bisa jaga batasannya. Dengan memberitahu dengan cara yang halus, akhirnya mereka terima dengan alasan kita. Lalu hari berganti kita mengerjakan proker bersama hingga kejadian malam ke-5. Malam ke-5 Putra, Kolil, Eki, mereka bertiga ingin buat api unggun karena sana dingin dan di rumah itu nggak boleh ngerokok sama cewek. Jadi kita ngerokok itu di luar, kopi bawa keluar, kita ngerokok di depan. Karena yang ngerokok itu kita bertiga, itu mungkin itu ada 11 orang, cowok 4, 7 cewek. Ya, namanya cewek kan, habis program selesai masuk kamar, mainan HP atau sebagainya lah. Kita bertiga ngobrol sambil bahas sana sini, bahas sana sini, bahas program. Dan kita capek. Akhirnya kita balik mau masuk. Itu kamarnya ada 2. Yang cowok itu tidur di ruang tamu yang dikasih sama karpet. Tapi karena kebiasaan Putra itu jarang tidur jam 10, jam 11, 12, biasanya tidur jam 1, jam 2. Itu sulit dihilangkan, akhirnya dia sendirian ngerokok di depan sambil ngopi. Tiba-tiba si Rizka bertanya, Put, kok gak tidur? Gak bisa tidur, Riz. Kenapa? Ya beginilah, mereka berdua bercerita hingga jam 2. Si Rizka udah ngantuk, akhirnya dia balik untuk tidur. Tiba-tiba Putra ingin kencing. Daripada dia kencing di depan, mungkin lebih enak karena di kebun kan situ, dan depan samping-samping tuh udah nggak ada rumah, ya kebun gitu, banyak pohon-pohon yang jadi posisinya tuh posko. Ini perempatan, ini poskonya di pinggir gini, ada depan pos kampling yang nggak ada orangnya itu. Samping sini jalan nggak ada rumah, depan itu udah kayak kebun, tapi dibilang kebun tapi rimbun, pohonnya sangat banyak udah. Depan posko itu juga rimbun. Lalu ada rumah samping kanan itu agak jauh lah, ada ya pohon-pohon rimbun. Gak enak ya kali kencing di hutan malam, apalagi malam-malam. Masih ingat itu si Putra katanya malam Jumat ke belakang lah, karena mungkin di rumah orang sana tuh rumah, lalu pintu keluar, jadi langsung kamar mandi, jadi nggak langsung di dalam kamar mandi dalam rumah, masih di luar kampung situ. Dia ke belakang, tiba-tiba
Kagetlah si Putra. Suara apa itu? Suara cekikian lah yang khas dari si Mbak Kuntilanak. Yang mengejutkan lagi itu si Putra dilihatin sama kuntilanaknya. Wih, kalau ngerjain jangan gitu, udah malam nanti beneran keluar loh, bilang Putra kepada teman-temannya. Tapi teman-temannya udah pada tidur. Loh, tadi siapa? Karena udah terlanjur kebelet kencing, udahlah nggak usah dirokan. Buka pintu depan, langit, belakang ada pohon besar. Dah, terlihatlah itu si kuntilanaknya. Mungkin dia nggak terlalu merasa takut karena udah sering melihat seperti itu, dan lalu bilang, "Cok, ngopo bengi-bengi delokke? Mbok kira wedi? Cok, kenapa malam-malam ngeliatin? Kamu kira aku takut?" Tantang si Putra. Lalu wanita itu masih dengan gayanya manja sambil tertawa. Yaudah, kamu di duniamu, aku di duniaku. Kamu di dunia lain, kita emang saling berdampingan. Tapi jangan sampai kita saling mengganggu satu sama lain. Oke lah, itu part pertama cerita KKN di lereng Merapi. Apakah ada terusannya? Pasti ada. Nantikan video selanjutnya, dan jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman kalian agar bisa kita membangun channel ini biar menjadi lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.